Pertanyaan: apakah hakikat tersirat yang katanya kiamat tidak datang sehingga matahari terbit dari barat? Jawab: maksud perkataan kiamat tidak akan datang sehingga matahari terbit dari barat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji rahasia alam dunia dan akhirat, dan juga mengenai rahasia hari kiamat. Yang manakah dikatakan kiamat kubra dan kiamat sugra menurut kacamata ilmu tasawuf, dan perbedaan kebangkitan alam kubur bagi orang kafir dan orang mukmin, dan juga hakikat maksud di balik ucapan kiamat tidak akan datang sehingga matahari terbit dari barat dan lain-lain sebagainya. Diciptakan olehnya kehidupan dunia dan akhirat kepada manusia, tidak lain untuk menerangkan kehidupan alam lahiriah dan alam batinia, dengan benar-benar memahami perbedaan sifat Tuhan dan makhluk, serta keihsanan yang nyata. Ada 3 pendapat tentang akhirat. Yang pertama mengatakan bahwa akhirat jauh dan kekal. Yang kedua berpendapat akhirat jauh tapi tidak kekal. Dan yang ketiga berpendapat akhirat dekat dan tidak kekal. Soal: dari ketiga pendapat itu yang manakah yang dipegang oleh orang tauhid? Jawab: orang yang bertauhid pasti meyakini bahwa akhirat dekat dan tidak kekal. Orang-orang bertauhid adalah arifin billah. Mereka sudah merasakan bahwa kehidupan akhirat surga dan neraka adalah bersamaan dengan kehidupan dunia sekarang ini. Kedua kehidupan ini kekal sampai mereka mati, yaitu sampai lenyapnya bumi dan langit yang ada di dalam diri mereka. Seperti bunyi firman-Nya yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Al-Quran Surat Hud ayat 107-108. Langit dan bumi yang dimaksud adalah jiwa atau rohani dan badan atau jasmani manusia, karena badan adalah tanah seperti bumi, dan jiwa adalah ruang yang tidak terhingga luasnya seperti langit. Dan Allah juga berfirman, mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Yang maksudnya kurang lebih seperti ini: sesungguhnya manusia itu hanya mengetahui sisi lahiriah kehidupan saja, yaitu dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat yang berada di batiniahnya. Maka sejatinya sisi batin adalah kehidupan akhirat. Kalau dicermati, Al-Quran menerangkan kebangkitan dari kubur ada 2 macam. Yang pertama kepada orang kafir. Allah membantah ketidakpercayaan mereka dengan hari kebangkitan dengan kalimat bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah. Apakah Dia tidak mampu membangkitkan kembali setelah mereka menjadi tulang belulang? Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah ya Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali. Al-Quran Surat Yasin ayat 78-79. Kalau kepada orang mukmin kalimatnya berbeda. Kepada orang mukmin Allah memberi isyarat kebangkitan dari kubur dengan menerangkan bahwa Dia meniupkan angin untuk menggerakkan awan,
dan awan menjadi hujan menimpa bumi, sehingga dari bumi yang tadinya tandus kemudian tumbuh berbagai tanaman. Demikianlah sebagai keterangan bagi orang yang berpengetahuan, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Soal: apakah hakikat yang tersirat atau perumpamaan yang ada dalam firman Allah tersebut? Jawab: hakikat yang tersirat pada firman Allah itu adalah utusan Allah yang diberi wahyu, yaitu para nabi dan rasul yang dikirim pada suatu umat yang belum beriman kepada Allah. Laksana Allah meniupkan angin sehingga menggerakkan awan pada daerah yang tandus. Lalu utusan tersebut diberi perintah untuk mengajarkan agar umat tersebut beriman kepada Allah. Laksana Allah menurunkan hujan dari awan pada daerah yang tandus, sehingga hati mereka bangkit menjadi beriman, yaitu laksana keluarnya buah-buahan dari tanah yang telah disirami hujan. Seperti itulah yang dimaksud Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati dalam kubur. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan bagi mereka yang tetap tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka ibarat tanah yang tidak menumbuhkan buah-buahan walaupun telah disirami hujan. Mereka bangkit dari kematian dalam keadaan kafir. Soal: apakah karomah yang tertinggi yang diberikan Allah pada manusia di dunia? Jawab: karomah tertinggi yang diberikan Tuhan pada manusia di dunia adalah terlihat jarak yang jauh terhadap dunia itu sendiri, sehingga manusia melihat akhirat itu lebih dekat daripada kulit arinya sendiri, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-23. Pertanyaan: apakah makna dua laut itu? Jawab: itulah dua alam jasmani atau lahiriah dan alam rohani atau batiniah, alam dunia dan alam akhirat. Kedua laut atau kedua alam tersebut sama-sama mengalir dan bertemu, walaupun tidak bisa bercampur karena ada pembatas atau barjah. Manusia adalah makhluk jasmani dan sekaligus makhluk rohani. Pada diri manusia ada unsur lahiriah dan unsur batiniah. Dan semenjak manusia lahir, kedua unsur tersebut sudah muncul. Manusia sudah hidup di kedua unsur tersebut. Unsur lahiriah lahir ke alam dunia, dan unsur batiniah di alam akhirat. Pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi, dari keduanya keluar mutiara dan marjan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 22. Jawab: mutiara adalah kehidupan yang muncul di alam dunia, sedangkan marjan adalah kehidupan yang muncul di alam batiniah. Salah satu isyarat Rasulullah terkait datangnya hari kiamat berbunyi, salah satu tanda akhir zaman atau kiamat apabila matahari terbit di sebelah barat. Pada masa itu taubat sudah tidak ada gunanya lagi. Pertanyaan: apakah hakikat tersirat yang katanya kiamat tidak datang sehingga matahari terbit dari barat? Jawab: maksud perkataan kiamat tidak akan datang sehingga matahari terbit dari barat adalah matahari terbit dari barat sebenarnya isyarat Rasulullah menyuruh untuk membalik pola pikir selama ini, sehingga bangkit kesadaran bahwa seluruh alam semesta ini pada dasarnya tidak mempunyai daya kekuatan apapun. Pada saat kesadaran itu tercapai, maka saat itulah Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan itu terjadi.
Yang tadinya manusia merasa dirinya hidup, maka sebenarnya manusia itu mati, tidak mempunyai kekuatan apapun seperti rayap yang bertebaran. Awalnya akal memberikan argumen secara logika bahwa bumi dan langit itu tegak, ternyata tidak mempunyai daya apapun seolah bulu yang dihambur-hamburkan. Apabila sudah berhasil membalikan pola pikir, maka terbitlah matahari dari barat. Dan karena itulah sesungguhnya kiamat itu dekat seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 17. Maka pada hari ini bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Dan kita semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48. Bagaimana bisa merasakan kiamat kalau tidak tahu ilmunya kiamat? Bagaimana bisa merasakan hidup di negeri akhirat kalau tidak tahu ilmunya akhirat? Padahal tidak terjadi keduanya kecuali berlangsung sekejap mata, bahkan lebih cepat lagi. Pelajarilah kedua ilmu tersebut sehingga rahasia kedekatannya engkau ketahui, dan betul-betul engkau berkeyakinan bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu tidak terpisah tetapi berjalan bersamaan. Soal: bagaimana mungkin kita bisa mempelajari ilmu kiamat padahal Allah sudah berfirman? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Jawab: benar sekali apa yang kamu katakan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kiamat kecuali Allah. Namun apabila kamu mau mempelajari ilmu kiamat, belajarlah kepada Allah secara langsung. Soal: bagaimanakah caranya kita belajar kepada Allah secara langsung? Jawab: jadilah orang yang bertakwa, maka engkau akan mendapatkan pelajaran dari Allah sebagaimana bunyi firman-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan juga Allah berfirman yang artinya: lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 62. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Soal: kalau begitu bagaimanakah cara untuk bisa memahami ilmu kiamat? Jawab: gaibkanlah pandanganmu terhadap segala sesuatu sehingga segala sesuatu seolah menjadi bulu yang berhambur-hamburan dikarenakan pentakjiman dan keagungan Tuhan atas mereka. Serta jadikan pula dirimu gaib seolah dirimu rayap yang berterbangan dikarenakan kedekatannya atasmu. Sesungguhnya hanya dengan itulah engkau memahami ilmu kiamat. Pertanyaan: lalu bagaimanakah caranya kita mendekati kiamat? Jawab: barang siapa yang telah mengenal yang maha besar, maka dia menyaksikannya pada setiap sesuatu. Dan barang siapa yang telah fana dengannya, maka akan gaiblah dia daripada setiap sesuatu. Dengan itulah engkau dekati kiamat. Sesungguhnya yang menyulitkan pengetahuanmu terhadap yang maha besar daripadamu dan daripada segala sesuatu hingga terjadi kiamat, justru karena sangat dekatnya dia denganmu
dan karena sangat dekatnya dia dengan segala sesuatu. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Al-Quran surat An-Nahl ayat 77. Silakan kalian dengarkanlah ini. Barang siapa yang telah mengenal dirinya dan dia tahu bahwa tidak ada kekuatan dan kehidupan dalam dirinya, karena yang hidup adalah Allah, maka sudah matilah dia. Dan barang siapa yang telah mengenal Allahnya dan dia menyaksikannya pada setiap sesuatu, maka kiamat kubralah dia. Dan barang siapa yang telah fana dengan Allahnya dan dia gaib daripada setiap sesuatu, itulah yang dinamakan dia telah mengalami kiamat sugra. Ketahuilah rahasia kehidupan dunia dan akhirat, bahwa keduanya adalah perumpamaan kondisi lahiriah dan batiniah manusia, sehingga konsentrasi mereka hanya kembali kepada Allah, bukan yang lain. Barang siapa yang masuk ke dalam surga kemarifatan di dunia ini, niscaya dia tidak merindukan surga akhirat. Dengan nisbah bidadari-bidadari yang molek dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, kerinduannya terhadap surga akhirat tidak lain hanya kembali kepada Allah. Surga kemarifatan kepada Allah di dunia ini adalah kesenangan seorang hamba yang benar-benar telah mengenal Tuhannya secara nyata. Ketahuilah olehmu bahwasannya dunia ini adalah hijab bagi akhirat terhadapmu, dan bahwasannya akhirat adalah hijab bagi Allah terhadapmu. Apabila di dalam hatimu walau hanya terdapat seekor semut, maka makhluk itu telah menjadi penghijab yang besar antara dirimu dengan Allah. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 62. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.